termasuk sekarang AI itu seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Mahasiswa Universitas Udayana curi foto dari Instagram untuk dibuatkan konten tidak senonoh menggunakan AI. Bahkan waspada resiko upload foto pribadi menggunakan AI. Kasus pertama di Taiwan, manusia jatuh cinta terhadap AI GPT. Jadi, Kasus dugaan penyebaran foto asusila hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dua tersangka ditangkap di Denpasar, Bali dan Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kejahatan mereka terkuak dari kecurigaan pegawai bank swasta. Tempat kedua tersangka membuka rekening dengan identitas orang lain. Kami melaporkan langsung dari lokasi banjir. Air cukup tinggi dan warga sudah mulai mengungsi sejak... Tipe ceweknya gimana, Mas? Standar aja sih, cantik, putih, tinggi, wangi, gak banyak minta, terus banyak duit. Itulah yang namanya udah jelek banyak tingkah, guys. Halo semua, selamat datang di podcast hari ini, podcast Ngobrolin AI. Kali ini kita nggak cuma bahas soal apa itu AI, tapi gimana caranya kita bisa mengubah konsep AI yang sering dianggap abstrak jadi sesuatu yang terukur dan berbasis data. Bareng aku, Salwa, dan sudah hadir juga dua teman diskusi hebat yaitu Fauzan dan Sulaiman. Ya, halo, saya Ocha. Senang bisa gabung lagi. Tentu saya bisa ngulik AI dari sisi teknis, terus terutama penerapan data dan algoritma. Dan saya Sulaiman, dari perspektif ilmu sosial, AI itu menarik bukan cuma dari sisi teknologi, tapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Secara teknis, AI adalah sistem yang mampu melakukan proses kognitif seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pembelajaran otomatis. Menariknya, meskipun konsep general atau super AI itu masih teoritis, sudah hadir di sekitar kita, dan yang sering dilupakan, setiap AI butuh data untuk bisa belajar. Contohnya begini, kita pakai AI ChatGPT misalnya buat bantu kerangka tugas. Hasilnya kan bisa dianalisis beberapa persen, idenya sesuai. Sementara mana yang perlu direvisi, bahkan seberapa sering kita pakai fitur grammar check, artinya kan interaksi kita dengan AI bisa dilacak dan dikonversi jadi metrik yang jelas. Kalau dari sisi sosial, saya pernah pakai AI buat analisis sentimen di Twitter soal isu kampus. Dengan data itu, kita bisa tahu pola opini publik dan bahkan prediksi tren diskusi. Jadi jelas AI itu bukan cuma alat bantu, tapi juga alat penghasil data. Tapi tentu nggak semua hal tentang AI itu positif. Banyak juga tantangan yang bisa kita deteksi lewat data. Nah, isu utamanya tentu soal privasi kan. AI bisa mengakses banyak data pribadi, lokasi, suara, dan ekspresi wajah. Tentu kita perlu data apa saja yang dikumpulkan, disimpan, dan untuk tujuan apa. Jangan lupakan aspek sosial, misalnya otomatisasi AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, dan ini bisa dianalisis dengan data ketenagakerjaan sektor industri yang berdampak hingga proyeksi jangka panjang. Oke, kita udah bahas soal sisi teknis dan sosialnya. Sekarang bagaimana solusi atau kebijakan soal AI bisa dibuat berdasarkan data. Yang pertama tentu kita perlu literasi teknologi. Terus kampus bisa mengadakan pelatihan AI berbasis studi kasus nyata, misalnya dampak ke penggunaan AI dalam penelitian akademik. Yang kedua, perlunya regulasi, tapi bukan cuma larangnya, tapi ke arah etika. Misalnya bagaimana batasan AI dalam pengambilan keputusan publik. Nah, AI itu bukan makhluk ajaib yang tahu segalanya. Ia hanya sekuat data yang kita berikan. Dan kalau kita sebagai pengguna sadar akan proses dan risikonya, AI bisa jadi alat bantu yang sangat powerful jika memang digunakan untuk keperluan yang sangat penting ya. Yang terpenting kita tetap manusia, punya empati, punya etika, dan harus kritis. AI bisa bantu, tapi jangan sampai menggantikan akal sehat kita. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di episode berikutnya di mana kita akan bahas
topik seputar teknologi dan masa depan. Stay smart, stay aware. Jadi jelas, AI itu bukan cuma alat bantu, tapi juga alat penghasil data ya. Data ya? Pakai ya? Data ya? Ya? Jangan pakai ya. Data. Data. Jangan lupakan aspek sosial, misalnya